Jadi contoh gini, misalkan teman-teman pengen sehat, pengen bahagia, pengen kaya raya, pengen punya rumah misalnya gitu kan, atau pengen bisa kebayar sekolah gitu. Kadang-kadang kita kalau misalkan mau ngedoain orang gitu ya, Bismillahirrahmanirrahim, kita doain supaya dia sehat gitu kan, supaya dia senang hidupnya, supaya dia gembira hidupnya, Al-Fatihah gitu kan. Pasti yang namanya doa itu selalu ditutup sama Al-Fatihah. Kenapa? Karena memang semua ayat yang terkandung dalam surat Al-Fatihah itu mengandung kebaikan. Kenapa bisa begitu? Karena di setiap ayat surat Al-Fatihah itu terkandung terkandung yang namanya asma Allah. Jadi di dalam ayat Al-Fatihah itu pasti ada Allahnya gitu. So setiap kita baca ayat dari Al-Fatihah, kita sama aja melafalkan asma Allah. So pada saat kita berdoa, lalu kita tutup pakai Al-Fatihah, itu pastinya menjadi penguat doa kita agar semakin cepat dikabul gitu ya. Kemudian cepat nyampe ke langit gitu. Oke, kalau gitu kita baca sama-sama dulu, baru setelah itu seperti biasa ya, kalau ngaji bareng Wirda itu pastinya gue akan ngajak teman-teman untuk ngaji bareng, bener-bener ngaji gitu, as in kayak baca bahasa Arabnya. So, gue akan ngajak teman-teman untuk ngaji dulu, baru setelah itu kita telaah arti dari surat Al-Fatihah tersebut, oke? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Itu surat yang sangat familiar banget sama kita, selalu kita baca. Tapi ternyata teman-teman, karena kita mungkin kurang ilmu, kita suka nggak ngeh sama amalan-amalan yang terlihat ringan tapi ternyata memberatkan. Oke, kita akan belajar ya dari satu ayat tuh kayak apa artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini gue baca artinya juga, teman-teman bisa ikut ngaji bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kemudian kan apa yang kita pengenin teman-teman, tapi di sini kita wajib dulu yang namanya istighfar pertama. Ya, ini adalah adab dalam berdoa, teman-teman. Jadi pertama kita baca istighfar dulu. Kenapa sih kita perlu baca istighfar? Astagfirullahalazim. Kenapa kita perlu baca kayak gitu? Karena gini, salah satu penyebab ya, kenapa kita kadang-kadang kan suka mikir, kenapa ya doa gue tuh nggak dikabul? Kenapa ya gue ada doa tapi kok kayaknya nggak didengar doa gue gitu kan? Kenapa ya gue ada doa tapi nggak ada perubahan dalam hidup gue? Nah, salah satu penyebab kenapa doa kita itu tertunda, bukan tidak terkabul tapi tertunda, bisa jadi adalah perbuatan-perbuatan kita yang kurang menyenangkan atau dosa. Gue udah sering banget menggambarkan ilustrasi seperti ini. Ketika kita sedang gelap sama tujuan, ketika kita sedang merasa nggak ada yang bisa kita tuju, pintu semua ketutup, jalanan semuanya ketutup, udah kayak PPKM gitu kan, dibatesin. Kayaknya mau gerak tuh bingung mau gerak kemana karena serba ketutup semua gitu. Sebenarnya bukan jalanannya yang ketutup gitu, tapi bisa jadi dosa kita yang menutupi jalanan tersebut. Jadi ini ibarat kata kayak kita berdiri di tengah jalan, yang di depan jalanan itu tuh kayak ada banyak tumpukan sampah gitu. Nah, imagine kalau sampah-sampah tersebut tuh adalah dosa kita. Maka yang harus kita lakukan supaya kita bisa jalan lagi nih, melewati jalan tersebut tanpa ada halangan dan tanpa ada sampah, dengan cara apa? Dibersihkan. Pastinya kan kita singkirin dulu sampahnya, baru kemudian kita bisa jalan.
Ya, jadi dosa ini ibarat benteng yang bisa menghalangi kita dari terkabulnya doa, yang bisa menghalangi kita dari keajaiban-keajaiban dalam hidup gitu. Dia Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, bayangkan jika Allah gitu ya punya sifat yang gak mau memaafkan. Coba, mungkin kita nggak bisa hidup sampai sekarang gitu. Jadi aku selalu percaya gitu ya, kenapa sampai sekarang walaupun situasi lagi sulit, lagi susah, kita masih bisa hidup enak dalam tanda petik gitu ya. Seenggak enak-enaknya kita kan masih bisa tiktokan, masih bisa instagraman gitu kan. Sebagian besar orang di luar sana benar-benar sama sekali nggak punya handphone, nggak punya kuota, nggak punya rumah, bahkan tidurnya cuma beralaskan kardus, koran dan segala macam. Lah, kalau kita penuh dengan dosa tapi kita masih hidup dalam kelimpahan kenikmatan, jangan GR. Jangan GR. Jangan GR kayak, oh ini gara-gara ibadah gue nih. Enggak juga. Bisa jadi kenapa kita masih bisa eksis sampai sekarang, masih ada sampai sekarang, walaupun dosa kita bejibun, tapi hidup kita masih enak. Bisa jadi di situ ada doa orang tua kita yang terdahulu, atau yang sekarang. Ada doa kebaikan dari orang yang mungkin kita pernah kenal sama dia, kita pernah bantu dia, kemudian dia mendoakan, ya Allah berikanlah kebaikan kepada orang tersebut. Maka dari situ kita bisa jadi hidup enak gitu, hidup nyaman, walaupun sebenarnya dosa kita segunung. Oke, jadi balik lagi gitu teman-teman, bahwa ketika kita berdoa itu ada yang namanya adab. Jadi yang pertama kita baca istighfar dulu. Oke, tadi gue udah bahas kenapa kita harus baca istighfar sebelum berdoa ya. Karena bisa jadi dosa kita lah yang menghalangi kita dari yang namanya dikabulkan. Bukan masalah Allah nggak dengar. Kalau Allah nggak dengar itu namanya impossible. Karena dalam 99 asma Allah, 99 nama Allah, Asmaul Husna, ya Allah, oh ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Di situ kan ada apa? As-Sami', ya Allah maha mendengar. Jadi kalau kita selalu beranggapan bahwa kita udah doa kemudian Allah nggak dengar, ya artinya bukan Allah yang nggak dengar gitu loh, tapi bisa jadi dosa kita yang terlalu pekat gitu ya, sehingga menghalangi kita dari terkabulnya doa kita sendiri. Begitu teman-teman. Tapi jangan pesimis. Jangan justru gitu ya. Justru nih, kalau banyak banget orang-orang yang ngerasa gini, udahlah, emang gue udah kebanyakan dosanya, percuma gue doa juga gitu kan. Gue saking banyaknya dosa gitu. Kadang-kadang ada orang yang begini, saking mereka itu ngerasa dosanya banyak sampai mereka malu buat berdoa sama Allah. Harusnya nggak begitu gitu. Justru pada saat kita merasa dosa kita banyak, kita menghadap Dia, kita harusnya lebih tenang karena doa itu adalah termasuk pahala. Jadi kalau kita berdoa itu sama saja bisa mengurangi dosa kita gitu. Jadi berdoa aja itu udah pahala gitu. Ditambah kita meminta ampun begitu kan. Nah, kemudian setelah istighfar apalagi? Yang kedua adalah kita harus memuji Dia gitu. Kan di sini bilang nih, alhamdulillahirrahmanirrahim gitu kan, ya Allah makasih banyak. Jadi kita bersyukur dulu, habis istighfar kita bersyukur, ya Allah makasih banyak, saya udah dikasih sehat, di tengah banyak orang yang sekarang lagi kesusahan, banyak orang yang lagi berjuang bahkan untuk nafas, di tengah banyak orang yang lagi berebutan oksigen, sambil kita doain juga nih buat teman-teman yang mungkin lagi positif sekarang, atau ada keluarga kalian lagi positif sekarang, mudah-mudahan cepat sehat dan cepat sembuh. Tapi di sini maksud gue adalah setelah kita beristighfar, kita wajib yang namanya bersyukur. Pengen minta duit jajan tambahan sama orang tua gitu kan, sama emak kita. Kalau kita juga begitu gitu. Jangan langsung minta to the point, walaupun ini adalah adab dalam berdoa. Jadi kita bersyukur dulu nih sama Allah, ya Allah makasih atas nikmat yang telah Engkau berikan, kesehatan, kemudian makanan yang Allah berikan dan segala macam gitu. Kemudian baru setelah itu kita berdoa. Apa sih yang menjadi keinginan kita? Nah, di situ lu berdoa ada tuh ceritanya ya kan. Saya pengen duit yang banyak. Boleh, nggak apa-apa. Saya pengen pekerjaan yang stabil. Saya pengen panjang umur. Saya pengen orang tua saya sehat, bebas penyakit. Saya pengen COVID segera hilang dari Indonesia dan seluruh dunia. Saya pengen bisa sekolah di luar negeri. Saya pengen bisa jalan-jalan ke luar negeri. Whatever doa kalian gitu, doa di situ. Ya, ketika udah doa, dibungkuslah nih ceritanya dengan baca surat Al-Fatihah. Ingat ya, karena Al-Fatihah tuh 5 quri'at salahu. Jadi Fatihah itu bisa dimaksudkan untuk apapun yang kita
kita tuju. Pengen sehat, pengen kaya, pengen pintar dan segala macam, kita bungkus pakai Al-Fatihah. Begitu teman-teman ya. Oke, lanjut. Tadi kita juga udah bahas adab berdoa. Selanjutnya ya, kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, kita kan kadang suka bingung ya kalau lagi kayak sekarang nih, kita lagi kesusahan, mau minta tolong ke orang juga yang ada kita dikata-katain, mau minta tolong ke orang, orang juga lagi pada susah gitu kan. Dan kayak sekarang ini orang-orang lagi pada berebutan menyelamatkan dirinya masing-masing gitu. Mereka berusaha untuk ngenyangin perut dulu lah, jangan mikirin perut orang lain gitu kan. Lalu kita mau minta pertolongan ke siapa kalau kayak gini gitu loh. Gue udah bahas waktu itu di live Waqiah 30 hari teman-teman. Di situ gue bilang, pada saat kita ada di situasi di mana nggak ada yang bisa nolongin kita, maka cuma Allah satu-satunya harapan kita. Udah waktunya kita kembali kepada Allah. Mungkin selama ini kita terlalu sibuk mencari pertolongan ke sana kemari, sehingga kita melupakan siapa yang harusnya kita datengin gitu loh. Jadi ibarat kata nih, contoh ya, misalkan ya, anggaplah kita seorang orang penting lah ceritanya. Kita punya power nih ya, anggaplah kita seorang raja atau seorang presiden. Yang kemudian ada salah satu anak buah kita yang agak tengil nih ceritanya. Dia bikin macam-macam nih, bikin gara-gara. Lah kita sebagai raja, sebagai presiden pastinya berhak untuk ngelakuin sesuatu gitu kan. Ya, misalkan si anak buah ini terjerat hukuman atau terjerat kasus, terjerat masalah. Kalau kita betul-betul kenal sama dia, ya, apalagi posisi kita nih punya kekuatan, punya nama besar gitu kan, apa aja yang nggak mungkin, kayaknya mungkin gara-gara kita punya power dan punya nama dan segala macem gitu. Tapi kita nggak pengen gitu loh, kita pengen tahu nih anak buah kita bakalan ngelihat kita apa enggak gitu kan, sebagai orang yang bisa diminta tolongin, ya, kira-kira dia bakal minta tolong sama kita nggak nih gitu kan. Lah ternyata anak buah kita ini atau si orang tersebut gitu ya, Dilola bukannya minta tolong ke kita, minta tolong ke orang lain yang lebih powerless, yang lebih nggak punya power daripada kita. Nah kita sebagai orang yang punya kekuatan akan ngomong apa kira-kira? Masih gue liatin nih. Emangnya dia bisa bantu lo gitu kan? Emangnya dia bisa bantu lo gitu? Emang si Fulan bisa bantu lo? Bukannya ke gue malah ke orang lain gitu kan? Ya. Nah, Allah juga kadang-kadang gitu teman-teman pengen melihat kita tuh punya nggak sih yang namanya inisiatif untuk berangkat dan menghadap kepada dia gitu, untuk ngadep dan benar-benar angkat tangan minta tolong sama dia gitu. Lah kadang-kadang gitu teman-teman kita suka ngerasa bisa ngelakuin semuanya sendiri. Gampang ini mah gue tinggal pergi ke si Wirda ya, atau gue tinggal pergi ke saudara gue tuh yang orang kaya, pasti gue bakal dibantu gitu. Tapi kita melupakan yang maha kaya itu siapa, sehingga kita sampai nggak melangkah nemuin dia gitu. Kalau kita bisa punya perasaan aman, nyaman, terjamin ketika ngadep ke orang kaya, kenapa kita nggak punya perasaan tersebut ketika kita ngadep ke yang maha kaya gitu. Jadi kita harus ubah nih yang namanya mindset kita teman-teman, karena ini seringkali gitu kita melupakan hal tersebut gitu. Seringkali kita melangkahi dia gitu. Contoh ketika kita pengen ngelamar pekerjaan, ya kita pikirin apa? CV harus bagus ya, pengalaman kerjanya gini, pendidikan gini, keterampilannya gini. Kemudian kita sibuk nyari PT apa kira-kira yang lagi buka lowongan. Ya, kita sibuk nyari tahu di Google, kita sibuk nyari tahu info loker di Instagram, kita sibuk nyari di LinkedIn misalkan, kita sibuk nanya ke sana kemari, bro tolong dong cariin gue ada lapangan pekerjaan apa nih, ada lowongan pekerjaan apa nih, tapi kita lupa nanya sama yang maha ngasih pekerjaan. Bukannya nyari pekerjaan itu bagian dari ikhtiar? Iya betul, gue bukan maksud gue gini, bukan juga kalian gak ngapa-ngapain terus kalian berharap pekerjaan itu datang tanpa kalian berikhtiar. Tentu kita perlu banget yang namanya punya basic yang bagus, punya pengalaman yang baik, punya CV yang baik, karena itu demi profesionalan kita juga gitu kan. Tapi maksud gue di sini adalah jangan melangkahi Tuhan setiap kita pengen meminta atau melakukan sesuatu, gitu loh maksudnya. We're allowed to do everything, we're allowed to do anything. Kita berhak untuk melakukan apapun, asalkan jangan melangkahi dia gitu. Kita pengen beli mobil, jangan langsung beli mobil tapi ngadep dulu sama dia. Emangnya yang punya duit ini siapa? Kita? Bukan.
Yang punya duit ini siapa? Allah. Seringkali gue punya uang banyak, gue pengen beli sesuatu, tapi tidak pernah tercapai, nggak pernah kesampaian. Kenapa? Bukan karena gue nggak punya duit, tapi gue ngadep dulu nih sama Allah. Kadang-kadang gue sengaja nggak langsung belanjain gitu ya, gue bilang sama Allah gitu, ya Allah, saya punya perlunya begini, saya pengennya ini. Kalau misalkan uang tersebut ternyata bukan rezeki gue, ya udah hilang aja tuh duit gitu. Dilala misalkan ada yang sakit gitu ya, atau misalkan ada kebutuhan lain gitu. Jadi selalu nanya sama Allah gitu loh sebelum kita melangkah atau melakukan sesuatu. Jangan selalu ngandelin yang namanya pikiran kita, karena sebenarnya kita nggak tahu apa-apa gitu loh. Oke? Next ya. Kenapa di sini kita memohon pertolongan sama Allah gitu? Kenapa di sini kita harus menyembah Dia gitu? Ya jadi kan di sini dibilang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Kenapa menyembah dulu baru pertolongan dulu? Kenapa nggak pertolongan dulu baru menyembah? Kenapa kita harus menyembah dulu supaya datang pertolongan? Kenapa nggak kita ditolong aja dulu, nyembahnya ntar belakangan gitu kan? Ya karena memang rumusnya seperti itu gitu loh. Walaupun sebenarnya Allah itu tidak membutuhkan ibadah kita, nggak perlu ibadah kita. Kita yang butuh ibadah kita, karena ibadahlah yang akan menyelamatkan kita, gitu kan? Nah, di sini ya, kalau kita pengen yang namanya punya pertolongan dari Dia, maka harus sembah dulu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lu sembah dulu, baru lu dapat pertolongan. Seperti itu ceritanya gitu. Ya, lagi bingungnya 1001 jalan. Jadi ibarat kata nih, kalau kita lagi stuck di macet, kita pasti akan otomatis buka Waze atau buka Google Maps, terus kita akan cari jalan tikus gitu kan, kira-kira jalan mana nih yang menjadi alternatif gitu. Nah di sini ihdinas siratal mustaqim, jadi kita minta sama Allah, ya Allah tunjukinlah saya jalan yang lurus gitu, jalan yang kira-kira di situ tuh ada kemudahan gitu ya, jalan yang kira-kira di situ tuh ada rezeki, jalan yang kira-kira di situ ada pertolongan gitu. So, pada saat kita ngamalin surat Al-Fatihah berkali-kali, sama aja kita selalu memohon kepada Allah supaya ditunjukin jalan. Guys, jadi orang yang bingung itu nggak enak loh asli. Mau ngapa-ngapain bingung, mau kerja bingung, mau nyari kerjaan bingung, ya, mau makan bingung. Dan bingung itu nggak hanya untuk orang yang nggak punya uang, orang yang punya uang juga bisa bingung. Punya duit banyak kagak tahu mau diapain, akhirnya duitnya nggak jelas gitu kan, nggak berkah dan segala macam. Jadi orang abang-abang kayak orang keder, ya emang keder, namanya juga bingung gitu kan, gitu. Oke, makanya kenapa kita harus minta petunjuk ya, jalan yang lurus gitu, ihdinas siratal mustaqim gitu. Kemudian apalagi nih yang terakhir, ayat ke-7, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, ya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Jadi kita minta sama Allah supaya ditunjukin jalan yang benar, bukan jalan yang nggak benar. Emang ada jalan yang nggak benar? Ya sama lah teman-teman, ketika kita mencari jalan alternatif nih di Google Map, pernah nggak sih lo kira lu stuck di situ? Pernah nggak? Nah itulah tunjukin jalan tapi sesat gitu. Tapi ya di sini ada juga peran setan. Waduh, gimana nih maksudnya peran setan? Kalau misalkan nge-lag, mohon maaf ya, karena ini di sini ada throw next gitu ya. Apa sih andilnya setan dalam menyesatkan manusia? Banyak. Jadi ketika setan waktu itu masih di surga gitu ya, kan diusir ceritanya sama Allah, didepak dari surga kan. Terus mereka bikin kesepakatan nih, setan gitu ya, setan bikin kesepakatan sama Allah, nggak apa-apa deh dibuang dari surga gitu kan, asalkan satu syaratnya, saya dibolehin menyesatkan manusia. Terus sama Allah dibolehin, oke, go ahead gitu kan, ya udah silakan. Akhirnya dari situ gitu ya, terjadilah banyak orang yang sesat, banyak orang yang tersesat, disesatkan dan segala macam, karena pernah ada perjanjian antara setan dengan Allah, bahwa setan diberikan kewenangan untuk menyesatkan manusia. Nah makanya ini penting banget kita punya pertahanan diri, supaya kita nggak disesatin sama manusia, nggak disesatin sama setan. Tapi bener juga, banyak banget orang yang disesatin sama orang gitu ya, orang disesatin sama manusia, karena makin kesini kayaknya makin banyak manusia yang kayak setan gitu. Manusia yang kesetanan gitu kan. Makanya kita perlu banget ngamalin yang namanya pegangan amalan yang bisa bikin
kita itu tidak tergoda sama setan dan tidak kemana-mana dan tetap pada jalurnya gitu teman-teman. Alright, now kita tadi udah belajar sedikit banyaknya tentang adab berdoa, kemudian baca Al-Fatihah. Nah sekarang kita akan belajar berapa banyak sih sebenarnya yang harus kita baca ketika kita ngamalin surat Al-Fatihah. Oke gini ya, ketika kemarin gue bikin gerakan Waqiah 30 hari, rata-rata kita itu baca satu hari satu surat, yaitu surat Waqiah. Udah dari pagi sampai malam itu doang yang kita baca. Surat pembuka di dalam Al-Quran, dia surat pertama yang ada di dalam Al-Quran secara urutan. Kalau secara wahyu, yang pertama itu adalah surat Iqra, Al-Alaq gitu ya. Tapi kalau secara urutan yang pertama adalah surat Al-Fatihah. Ini menjadi umul Quran atau emaknya Quran atau ibunya Quran gitu. Ya, surat pembuka. Nah, maka kalau kita amalin surat pembuka ini, dia bisa jadi apa? Pembuka pintu rezeki gitu kan? Pembuka solusi, pembuka kemudian jalan kemudahan, pembuka misalkan kemudahan kita bisa sekolah di luar negeri gitu ya, pembuka harapan dan segala macam. Surat Al-Fatihah, surat pembuka. Sewajarnya harusnya ketika kita mengamalkan nih Fatihah ini, gue udah berjanji sama diri gue sendiri, gue mau ngamalin baca surat Fatihah 40 kali dan gue akan terusin selama 30 hari ke depan baca walaupun dalam keadaan haid gitu. Jadi teman-teman balik lagi gitu ya, kalau ada pertanyaan kalau lagi haid gimana, banyak banget nanya kayak gitu, kayak gue udah sering banget bahas ya. Kalau gue ngambil pendapat yang membolehkan baca ketika sedang haid gitu, jadi gue membolehin baca ketika, jadi bisa sambil kayak zikir aja gitu loh teman-teman. Gitu ya, sudah sepantasnya ketika kita membaca surat pembuka ini mudah-mudahan menjadi juga pembuka lembaran baru dari hidup kita, pembuka semangat baru, pembuka harapan baru, pembuka peluang baru, pembuka pintu-pintu baru, dan juga pembuka apalagi ya namanya, kesuksesan yang baru kali ya dalam hidup gitu. Pembuka jodoh barangkali buat teman-teman yang sekarang lagi gelap nyari jodoh di mana gitu kan. Ya mudah-mudahan aja sedikit banyaknya live malam ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Thank you so much. Jangan lupa diamalin dan gue titip doa juga buat gue pribadi dan juga buat milenial anti bokeh yang besok bulan Agustus mau anniversary yang ke 1 tahun. So minta doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.